generasi muda nih yang berdiri langsung yang memakai kain batik dari Sulawesi Tengah. Tarik ini Teh Ganja. Teh Ganja ya. Dia Oke. melambangkan rahim seorang wanita. Khas baju khasnya itu kulit durian. Aja sekarang itu kan pandangannya mereka nggak mau pakai kayak kemeja begini, kayak seperti formal sekali menurut mereka. Kalau dari saya Kak, kita sebagai generasi muda ini bagaimana kita menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tengah tentunya ya. Pokoknya kita harus bisa tetap memperjuangkan membawa nama baik Sulawesi Tengah. Jangan pernah takut, jangan pernah grogi lah, pesimis. Intinya kita bisa membawa nama baik Sulawesi Tengah di panggung nasional nanti. Iya, harus podcast ini dilihat. Pemerintah bantu ini Putri Batik. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita podcast kembali. Yang tadi malam kita baru selesai podcast. Kita sudah podcast dengan KPID Sulawesi Tengah. Hari ini kita podcast lagi dengan adik-adik atau kakak-kakak yang cantik-cantik ini. Dari Putri Batik Sulawesi Tengah. Betul ya? Iya, Oke, tepuk tangan dulu untuk Putri Batik Sulawesi Tengah. Nah, ini tujuannya kita podcast mau bahas tentang Putri Batik yang goes to nasional. Iya, betul. Ini berarti teman-teman yang ada di depan saya ini akan menuju ajang Putri Batik Nasional ya, seperti begitu. Iya. Oke, dari Tanah Kaili untuk Nusantara. Nah, sekarang saya mau kenalan dulu sama yang di sebelah sini. Namanya siapa? Ya, halo, perkenalkan saya Hafiza Ahmad Musaat. Oke. Kalau yang ini? Halo, perkenalkan nama saya Anisyal Fitri, biasa dipanggil Sasa. Siap. Nah, kalau saya mau langsung ke Hafiza dulu. Hafiza ini adalah winner Putri Batik Sulawesi Tengah 2025, betul lah? Iya, Oke. betul. Kapan anunya ini? Apa namanya? Kegiatan. Kegiatannya waktu di Sulteng. Oh, kemarin grand finalnya itu di Golden Hotel tanggal 8 Agustus. Tanggal 8 Agustus. Siap. Kalau Anisya Syafitri top 5 Putri Batik Sulawesi Tengah 2025. Iya, betul. Itu sama perlombaannya kemarin. Sama. Oke, tapi ini di sini Hafiza menuju Putri Batik Nasional. Kalau Anissa menuju Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Oh, beda kompetisi nanti di sana ini. Beda. Oke, berarti Putra Putri ada pasangan begitu? Ada. Oke, berarti kayak 2 orang begitu ya? Iya. Oke, modelnya 2 orang ya. Betul. Siap. Nah, berarti tujuannya ini kita mau menggali perjalanan visi, budaya, dan persiapan teman-teman Putri Batik ini untuk membawa nama Sulawesi Tengah ke tingkat nasional. Nah, yang pertama saya mau ke Anissa dulu. Anissa, bagaimana kabarnya hari ini Anissa? Saya Anissa, astaga, Anissa dulu berani. Kita tukar guys. Oke, Anissa, bagaimana kabarnya hari ini Anissa? alhamdulillah baik Kak. Lagi sibuk apa belakangan ini? Kalau untuk sekarang kesibukan saya itu terbagi 2 Kak. Yang pertama itu sibuk urus kuliah, yang kedua sibuk urus ini ajang ke nasional. Oke, berarti kalau sekarang lagi prepare ke nasional ya dengan sibuk kuliah. Kuliahnya di mana? Di UN. UN. Dimana Stikas di Tondo. Oh, yang di atas yang sebelah kiri begini. Iya, betul. Oke. Nah, kalau Hafiza. Oh, Anissa yang ini mana tadi? Ini Anissa. Ini Hafiza. Ya. Oke. Nah, kalau Anissa bagaimana ini? Masih kerasa tidak vibes kompetisi ini? Vibes apa? Vibe. Oh, tidak saya bahasa Inggris. Jangan ketawa, wah. Bagaimana vibes kompetisi? Sudah move on atau malah makin semangat ini untuk latihan prepare ke panggung besar nanti? Yang pastinya belum dong Kak. Karena dari Putri Batik ini saya bisa lanjut ke nasional. Siap. Berarti belum bisa move on Belum. ya. Tapi kalau dengan yang lain move on enggak? Belum juga ternyata. Sudah. Oke, iya. Berarti persiapannya apa-apa saja ini, Anissa? Kalau untuk sekarang persiapannya itu tentunya pasti ada baju. Oke. Kemudian program kerja saya. Mm-mm. Apa lagi ya?
Itu saja mungkin, Kak. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan ke depan ini, kita mau cicipi dulu yang support kita. Ini kopi Akte. Oke. Nah, kopi Akte ini Anisha dan Hafiza ada di Jalan Durian. Oh Ya, iya. dia ada kedai kedai kopi yang tentunya tempatnya itu nyaman dan instagramable untuk anak-anak Gen Z sekarang ini. Oke. Tadi pesanannya apa Anissa Hafiza ini? Saya Kalau cappuccino. Cappuccino. Saya taro. Taruh. Oh, ini berarti taruh ini. Iya. Oke, cappuccino. Oh, ini cappuccino. Oke, ini untuk orang di luar ini. Coba ini. Saya coba. Oke. Ini tusuknya. Oke. Nah, kopi Akte ini yang selalu support kita kalau podcast. Jadi setiap podcast pasti ada kopi Akte. Jadi kalau mau apa-apa aktein aja. Asik. Oke, kita lanjut ini untuk Anisha. Boleh ceritakan sedikit perjalanan kalian terpilih di ajang Putri Batik Sulawesi Tengah. Ceritakan sedikit perjalanannya. Jadi awalnya itu kan saya ceritakan dari awal nih, Kak ya. Jangan dari lahir juga, lama Oh, sekali ya. nanti. Berarti dari ini. Dari SD kau. dari awal Jadi kau akhirnya berminat itu jadi putri batik apa Oke. semua. memang dari saya SD itu mau sekali ikut Dari SD betul dicerita tuh. mau Ya, sekali aman. mau sekali ikut seperti duta-duta ini, Kak. Nah, nanti pas kuliah ini baru tercapai. Oke. Gitu. Jadi setelah Eh, itu pas di bulan apa kemarin kita ini? Apa Agustus acaranya? kan? Iya, Agustus. Agustus ya. Agustus. Di bulan Juni itu saya ada apa ya? Saya lupa lagi. Pendaftaran. Pendaftaran. Oke. Pendaftaran, awalnya pendaftaran itu saya lihat dari store-nya temanku. Store-nya temannya temanku. Teman-teman, Iya. kau te kenal dia. Saya tidak kenal. Kenapa bisa kolestorinya kau te kenal? Temanku kasih lihatkan saya. Oh, dikasih lihat ya Nah, ini dia bilang, loh. kau tidak Oke. mau ikut ini, Hmm. gitu. Jadi saya coba ikut, saya masuk linknya, saya sudah daftar. Tidak lama dari situ saya dikonfirmasi kembali. Ternyata saya lanjut untuk Audisi. Oke. Baru. Sudah. Oke, akhirnya lanjut audisi nih. Iya. Nah, setelah audisi, Setelah audisi lanjut ke grand final, alhamdulillah masuk di top 5. oh habis audisi langsung grand final. Ada Iya. perjalanan apa dulu? Gimana? Ada berapa orang yang akhirnya apa begitu? Oh, kalau kemarin yang mendaftar itu ada 30-an ya, Kak? Ya. 30-an. Oke. 30-an orang, tapi yang Nah, itu tahap-tahapnya bagaimana semua itu? Maksudnya seleksi dulu tadi toh. Iya, seleksi, kemudian ada wawancara. masuk habis seleksi wawancara. Iya, ada Nah, wawancara. kemudian masuk audisi. Iya. Audisi ini diambil berapa? Kalau kemarin 10 orang ya, Kak? Kemarin yang lolos 11. Oh, 11. Yang Ya, lolos 11. dari audisi itu 11. 11. Nah, ini 11 inilah yang berkompetisi. Iya, Oke. betul. Terus Alhamdulillah pas grand final kemarin di tanggal 8, Kak Biza? Iya, Di tanggal 8 Agustus, saya masuk di top 5 dan mendapatkan best catwalk. best catwalk. Catwalk ini berjalan tuh. Iya. Kasih keras sedikit suara nanti ya. Oke. Memang tiap apa kalau pelan itu agak imut. Cuman kita butuh audio yang lebih jelas. Oke, itu tadi keadaan tentang Anissa ya. Nah ini kita masuk ke cerita awal dan motivasi. Ceritain coba Anissa gimana bisa tertarik akhirnya jadi ajang Putri Batik Sulteng. Nah kan tadi ini lihat dari story. Kenapa kira-kira kau tertarik? Gitu ya. Karena kan mungkin dikasih lihat ya ini Anissa ada pertandingan mini soccer ini kan. Oh iya boleh saya ikut. Kan mungkin toh. Pastinya ada yang buat kau tertarik begitu ya. Apa itu? Yang seperti saya bilang tadi, Kak, karena dari SD memang saya mau ikut Oke. seperti ini. Dari SD memang Iya, suka iya. modeling seperti ini ya. betul. Oke. Seperti itu, Kak. Pas SMA juga pengen ikut, cuman mungkin ada kendala. Ya. Nanti pas kuliah saya baru alhamdulillah. Iya. Kenapa akhirnya maksudnya kenapa harus kau mau Putri Batik? Kenapa kau mau kayak Miss apa begitu, duta apa begitu ya?
kenapa ketika melihat putri batik, oh kau langsung mau saja? Apa yang memotivasi kau untuk mau itu jadi putri batik begitu ya, mau ikuti? Kalau tadi alasannya suka yang begini, kan biasa ada banyak pilihan toh. Nah ini kan salah satu dari, ya ini hampir-hampir sama dengan Miss begitu juga toh, Miss Universe apa semua Iya, itu toh. iya, iya. Oke, kenapa kau akhirnya mau? Oh iya putri batik mau deh begitu ya. Iya Kak, karena di Sulawesi Tengah ini yang terlihat generasi-generasi yang ada di Sulawesi Tengah ini masih kurang memperkenalkan batik-batiknya. Oke. Seperti itu Kak. Jadi kau mau Jadi saya ingin memperkenalkan batik-batik. batik-batik Ya. khas Sulawesi Khas Tengah Sulawesi Tengah, khususnya. iya. Oke. Nah, daripada apa namanya Hafiza ini bingung Anisha. kita Hafiza lagi maksudnya. Oh, iya. Kita beralih ke Hafiza lagi. Aisyah boleh Aisyah. Anisha. Panggil saja Sasa saja Kak, Sasa. Oh Sasa. Iya, Kita Sasa. langsung dari Sasa. Boleh dicoba dulu kopi aktenya, kita mau ke biasa Hafiza. saya lupa ini. Hafiza Kak. Makanya saya baca terus ini. boleh juga dipanggil Viza. Fiza, oke, tambah susah. Hafiza, kalau Hafiza bagaimana? Apa namanya? Kabarnya ini hari ini? Sibuk apa belakangan ini? Kalau kabar alhamdulillah sehat. Nah, kalau kesibukanku akhir-akhir ini ya pastinya pertama jaga kesehatan. Oke. Karena kesehatan paling penting. Nah, terus kedua lagi cari-cari sponsor sih. Oke. Karena kan kebetulan kegiatan ini secara mandiri semua ya, Kak. Jadi kembali iya, iya. lagi ke usaha kita buat cari sponsor atau juga donatur untuk membantu dari segi keuangan kita juga kan. Jadi terus selanjutnya saya kan juga kuliah di salah satu Universitas Al-Herat. Nah, kegiatanku juga dari situ juga kuliah, kesibukannya, dan alhamdulillah kesibukanku ini dari kuliah kan sore ya sampai malam. Oke. Jadi pagi itu bisa saya luangkan waktu untuk mencari beberapa sponsor gitu. Iya, iya. Oh, berarti ini tidak ada atau memang tidak ada biaya dari provinsi daerah? Kalau ada sih Kak. Oke, ada. Kemarin kita ketemu sama Pak Gubernur. Pak Gubernur. Siapa tahu dikasih program berani batik gitu. Tapi Kak, Iya toh? tapi kan dari pertama memang pertama sekali tahapnya iya. kami itu memang semuanya secara mandiri. Oke. Nanti Nanti giliran pas sudah mau go mengikuti nasional. tingkat nasional ini baru kami sama-sama dengan panitia ke gubernur. Oke. Tapi ini ada ini untuk bekal ke nasional. Iya, Atau tidak cukup? bekalnya ya masih kurang cukup. Iya, harusnya podcast ini dilihat. Pemerintah bantu ini Putri Batik. Iya. Karena akan bawa nama Sulteng ya Iya, ke betul, kancah betul. nasional. Kalau dari Dinas Pariwisata itu dia kasihkan tiket pesawat. Oke, gagah. Kalau dari Pagub? Belum Pagu belum sih. Pagub. sih. Kita kali-kali PM Pagub ini. Siapa tahu dilihat Pagub nanti tuh. Iya. Satu orang 10 juta boleh Pagub. Amin. Amin. Iya, semoga dilihat Pagub langsung toh. Iya. Nanti share tandai Pagub. Pagub boleh bantu teman-teman Putri Batik. Kalau dari Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah sudah siapkan akomodasi untuk transportasi ya. Tiket pesawat sama baju. Tiket pesawat sama baju. Sekarang di sana kan masih butuh makan juga, tempat tinggal dan lain-lain. Atau ada tempat tinggal mes dari Di sana, disediakan dari penyelenggara. Kalau dari saya itu di hotel Kak. Oke, kalau dari KW, Iya. kalau yang Hafiza Iya, kami kan ada pendaftaran ya Kak, Iya, 6 juta. mendaftarnya 6 juta. Jadi dalam arti 6 juta itu sudah karantina 3 hari di hotel. Oke. Terus transportasi, makanan, sama city tour, sama Apa? makeup. City tour? Iya, city tour. Apa Sama makeup juga. City Oh, tour saya kira tadi itu tur keliling kota, City tour. Itu Untuk nama na- make upnya. enggak, buat Keliling city kota, tour Kak? Oh di iya itu tuh. Surabaya. Oh itu sudah betul. Oh Iya. berarti di Surabaya tempatnya nih. Nah. Nanti akan ada tur untuk teman-teman di sana ya. Iya. Oke, naik bus. Kurang tahu kalau soal itu Kak. Intinya kita bareng-bareng nanti seluruh Iya. finalis Putri Batik nanti mungkin diajak Akan sama dibawa panitia. jalan sama panitia ya. Dengan tadi biaya pendaftaran itu ya. Iya, betul. Oke. Ya harapannya sangat besar untuk pemerintah provinsi Iya, betul. bisa membantu teman-teman Putri Batik ini untuk memperkenalkan batik ini yang ada di Sulawesi Tengah ini. Dan memang kamu orang cuma batik Sulteng yang kamu bawa atau tiada batiknya yang lain toh? Iya, pastinya batik cuma batik Sulawesi Sulawesi. Tengah. Iyalah. Karena kan tujuannya untuk memperkenalkan batiknya kita kan di sana. Betul. Mantap, mantap. Keren, keren. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman batik.
Nah, kalau apa namanya Hafiza ini masih kerasa tidak vibes kompetisi kemarin? So move on atau belum? Sama dengan pertanyaan tadi atau masih lagi prepare ke panggung besar selain cari sponsor tadi? Kalau move on atau belum ya pasti belum ya Kak. Oke. Saya rasa kayaknya tidak akan saya lupakan seumur hidup ya. Siap. Karena ini adalah pengalaman yang paling besar ketika saya mengikuti pageant ini. Oke. Dan pengalamannya juga luar biasa, ilmunya juga saya dapat, sama yang lain-lainnya juga. Iya. Jadi bahkan terkesan sampai Kiamat. iya, sampai tua lah intinya. Oke. Karena pasti akan berdampak juga ke Iya, depannya iya. kan. Nah, karena kedepannya akan mungkin saja lagi akan jadi apa namanya miss-miss yang lain misalnya betul. duta-duta yang lain atau putra-putri yang lain bisa Iya. saja ya. Cita-citanya sampai ke situ. Kalau saya pengen berkembang lebih luas lagi. Iya. Karena Kemana saja nanti terserah Iya, angin yang betul. membawa ya. Tidak, Oh tidak? tidak Oh, gimana? juga sih. Lebih Ya, fokus kemana berarti? Kalau saya kuliah tetap fokus sih. Oke. Kalau pijian-pijian yang lain tetap saya mau ikut untuk membangun potensiku juga, menambah Oke. wawasan juga, pengalaman kan. Mungkin dari sini insya Allah ada rezeki yang berdatangan. Iya. Siapa tahu bisa bikin konten di YouTube ini. Iya boleh juga. Oke, saya ini kan dua-dua lagi kuliah ini. Iya. Nah, bagaimana ini membagi waktu kuliah ini? Kan urus libur apa izin apa bagaimana? Kalau dari saya kan saya semester akhir. Oke. Jadi tinggal skripsi, jadi bisa saya atur waktuku Kak. Ah, kalau Seperti itu. Hafiza Kalau saya paling izin sih Kak. izin ya. Nah nanti kita ke prodi kan Universitas Al-Herat kan sudah tahu kan saya mewakili Oke. Unisa juga kan membawa nama baiknya mereka. Jadi otomatis ya saya mau minta izin sama dekan dari Fakultas Ekonomi. Oke. Izin untuk- saja harusnya tidak cukup karena ada mata kuliah yang tertinggal dong. Iya betul. Jadi, paling nanti mengulang gitu. enggak, nanti paling saya dikasihkan tugas kembali Oke. setelah pulang dari sana. Oh, bisa juga Zoom Jadi juga nanti- mungkin iya. masuknya. Jadi saya menyusul tugasnya. Oh, gak. Keren sekali Universitas Al-Khairat ya. Iya. Mantap. Oke, terus boleh apa namanya ceritakan sedikit perjalananmu, Hafiza. Hafiza ya, iya, oke. Iya. Dari yang tadi seperti Anissa ceritakan, bagaimana? Iya, kalau pertama saya ikut itu Kak, sama juga saya lihat dari Instagram. Mm-mm. Kebetulan ada keluargaku orang Arab. Oke. Nah, dia itu di story sama keluarganya. Kalau kau bilang keluarga orang Cina, orang tidak percaya juga kayaknya. Mungkin Oke, lanjut. Intermezzo supaya tidak terlalu kaku Iya. kita. oh iya, jadi Hmm. jadi teman itu kan sepupunya itu kan berteman sama saya di Instagram. Oke. Jadi dia kasih support gitu. Temanmu kasih lihatkan kau ini. Enggak dari Instagram story. Oke. Nah, saya lihat kan ada fotonya, terus ada Oke. tulis pemilihan Putri Batik Sulawesi Tengah. Iya. Terus saya pikir-pikir kayaknya boleh deh saya Iya, coba kan. oke. Tertarik nih. Kan bisa saja saya bisa membawa nama baik daerahnya kita kan Oke. melalui kegiatan Putri Batik ini. Iya, Sudah iya. akhirnya saya minta izin dulu sama Umi dan Abah. Iya. Jadi bilang, "Oh iya boleh coba kayaknya." Sudah Oke. akhirnya masuklah kita sekitar 30 atau 50 peserta lah itu. Iya. Yang ikut mendaftar ini Iya, ya. pokoknya banyak lah yang Banyak. mendaftar itu. Mm-mm. Dari pendaftaran itu seleksi tadi baru yang terkumpul jadi Jadi 11. 11. oh jadi 11. Ah. Oke. Baru kita kan ada via Zoom kan. Iya. Via Zoom pertama, nah semua kumpul itu. Yang pendaftaran pertama itu. Oke. Nah nanti diwawancarai, ditanya kenapa kamu mau ikuti ini dan yang lain-lainnya juga pertanyaannya kan. Nah Oke. terus habis itu nanti dibilang nanti siapa yang lolos nanti diinformasiin buat dari WA pribadi. Oke. Nah jadi di situ saya dapat informasi selamat Hafiza, kamu mengikuti tahap selanjutnya grand Untuk- final. Oh, tidak. Kayaknya tak lompat atau saya yang terdengar. Maksudnya dari tadi seleksi Heeh, langsung selamat untuk mengikuti kegiatan grand finalnya. oh grand final ini 11 itu tadi. Iya. Iya. Oh, langsung dia ya dari Ah, audisi langsung grand final 11 Iya, ini iya. sudah. Oke. Nanti kalau sudah terpilih 11 orang ini, nah kita ikutilah arahan-arahan kegiatan selanjutnya. Oke. Oh, saya Karena- pikir kayak audisi biasa. Hilang satu dulu, hilang satu. Bukan begitu ya kayak Indonesian Idol gitu bukan ya? Bukan Kak. Oke, Jadi nanti berarti kalau sudah selesai pendaftarannya kan dibayar dulu kan Kak, ada pendaftarannya. oke. Jadi 11 orang ini masuk, mengikutilah sudah kegiatan-kegiatan selanjutnya kayak photoshoot, lanjut, oke. wawancara. Nah, habis itu setelah itu wawancara kita kumpul lagi ya Iya. buat pembagian ilmu.
Siap. kayak Terus? speaking gitu. Oke, Nah, untuk terus public speakingnya. public speaking. Dengan ilmu-ilmu berikutnya, terus habis itu kita kumpul sudah di situ bersebelas latihan untuk ajang tingkat untuk ini grand finalnya. Untuk grand finalnya. Oke, itu yang kemarin dibuat di Palu Golden ya. Iya, di Palu Palu Golden. Golden. Nah, kalau apa namanya ketertarikan tadi sama kurang lebih pertanyaan ini sama. Coba cerita awalnya akhirnya tertarik itu dengan putri batik. Kenapa tidak? Ya mungkin karena melihat putri batik dulu. Apakah Iya. kalau melihat putri-putri yang lain juga akan mendaftarkan diri atau bagaimana? Ketika lihat ini, oh ini putri batik langsung, oh boleh ini. Iya. Maksudnya apa yang bikin tertarik? Padahal Tertarik. ini batik dan gitu Iya ya. betul. Saya awalnya Kak sebagai generasi muda kayak kurang tertarik ya awalnya Iya, sama iya, iya. batik. Jadi saya kayak hanya mengerti oh iya ini batik. Iya, tapi Cuman kurang kayak- anu lah wawasan untuk itu. Iya, Oke. belum lebih mengenal batiknya itu loh. Oke. Nah, jadi saya pikir kayaknya boleh deh saya coba Oke. untuk menambah wawasan juga, belajar juga kan. Ya. Jadi saya dapat juga ilmu pengetahuannya, ilmu Siap. positifnya. Oke. Jadi semenjak masuk di kegiatan Putri Batik ini banyaklah pengalamannya, jati diriku tuh kayak kebentuk di situ. Oke. Kebentuk ya. Jadi pengetahuan tentang batik hampir semua batik Sulteng sudah ditahu nama-namanya. Iya, boleh lah. Kalau lihat oh ini batik dari mana? Iya, kalau yang Oke. saya pakai ini kan Itu- kelor ini dari mana? Oh, batik kelor Palu pasti. dari Donggala. Oh, batik kelor ini dari Donggala. Kalau Saya bomba salah. baru dari Palu. Oh, batik bomba Palu. Iya. Betul saya itu. Betul sudah. Pasti orang betul, cuman saya yang saya tahu. Batik bomba itu Donggala. Saya nambong berarti ini. Kebetulan kemarin saya ini apa nih datang ke sana Batik Banava Iya. untuk proses pembuatan batiknya. Yang di Toale. Enggak, yang di Donggala. Oh, yang iya. Di mananya itu ikan desa mana? Bukan di Toale itu. Tosale apa? Pokoknya jalannya saya kurang hafal. Oke. Jadi proses pembuatan batiknya di sana. Jadi saya tanya-tanya Kak ini kelor dari Pak Donggala? Iya dari Donggala. Oke. Tapi motifnya bervariasi untuk kelornya. Oh, begitu ya. Kalau yang dipakai sama ayah kakak Anissa? Kayaknya ini umum kak. Oh, umum. Iya, umum. Oke, bukan batik Sulteng. Bukan. Oke. Bukan batik Siap, Sulteng. siap. Nah, untuk kita masih di Hafiza ini. Dulu memang suka dunia apa namanya? Pigeon atau justru betul kayak ini pigeon namanya? Pageant. Pageant. Saya kira Prenagen. Memang suka dunia pageant atau justru ini pengalaman pertama? Iya betul. Pengalaman pertama Kak. Kalau Anissa tadi memang dari kecil Iya. suka yang seperti begini tuh. Kalau Anissa, Hafiza. teng tung, teng tung, teng. Kalau Hafiza sukanya apa? Kalau saya sebenarnya lebih suka ke bisnis. Bisnis, wish. Sesuai banget culture-nya. Oke, apa yang kemarin berkesan dalam proses lomba? Hafiza, yang paling berkesan saat lomba itu nominasi itu. Nominasi apa namanya? Audisi itu. Audisi. Audisi sampai kompetisi sampai grand final. Yang paling berkesan untuk kau apa? Kalau saya hubungannya sih, hubungan sama interaksinya. Oke, dengan Ketika- teman-teman ya, ya, yang ketika- 11 orang. Ketika kita ber-11 orang itu dikumpulkan untuk Iya, iya. pembelajaran, Oke. terus ada pembekalan, Iya, iya, iya. sama belajar latihan juga untuk mempersiapkan grand final itu. Jadi kan kita kan kumpul. Iya. Jadi situ saya lihat, wah ternyata hubungannya kita ini lumayan bagus juga ya. Seperti saudara tapi tidak sedara Iya, begitu ya. betul. Iya, iya, iya. Kita bercanda bareng-bareng, ngobrol padahal baru berapa kali ketemu, Iya, iya, iya. tapi kayak sudah rasa akrab gitu. Mm-mm. Jadi itu sih yang buat ketertarikan, kenyamananku juga sama mereka. Oke. Ada yang jutek-jutek begitu? Ada. Kalau ada sih. Ada. Tapi Cuman tergantung diri kita juga. Oke, berarti kamu ada kelompok jangan jutek gitu. Kalau saya sih saya menyatu sama semuanya sih Oke. Kak. Lebih membaur ya. Iya. Walaupun dia jutek tetap didekati apa Iya, gitu. kadang kalau ada yang pendiam mungkin masih malu Iya, ya. lebih dirangkul Jadi kita lagi. yang buka bahasa aja, buka bicara. Oke, yang paling ngobrol. berkesan berarti untuk Hafiza adalah kepersaudaraannya Iya. ya. Kalau untuk Anissa apa yang paling berkesan? Sama sih apa yang dibilang sama Kak Hafiza. Mm-mm. Tentunya di dalam pageant itu kak kan dibilang tidak boleh malu-malu, Oke. harus solid. Mm. Makanya kemarin pas kita tukar kado, Iya. Oh, ada sesi tukar kado Ada, juga. iya. Oke.
pas kita kemarin tukar kado itu kayak kelihatan, wah ternyata begini ya. Padahal ketemunya baru berapa kali, Kak? Oke, itu Iya. tukar kado ulang tahun tidak? Bukan. Oh, tukar kado hadiah begitu Iya, ya. tukar kado hadiah. Itu pas city tour. City Di tour di museum. museum. Oke. Jadi kami pembagian juga sama saya bawa kado, ini bawa kado jadi Iya, tukaran. tukaran. Oke, tukar-tukaran Iya. berdua begitu. Jadi 11 ada yang satu tidak dapat dong. Satu orang satu hadiah. Oh, berarti kau siapkan 10 hadiah. Enggak, Enggak, satu. Kau siapkan satu untuk misal Kita Anissa. siapkan 2, satu untuk teman, satu untuk sama kakak panitia. Oke, berarti kau pilih siapa temanmu begitu Iya, yang kau kita mau tukar. dibuatkan lingkaran. Mm-mm. Buat lingkaran, Oke. jadi kadonya itu di apa ya? Oh, Di over-over. over begini ya, Iya. bahasa orang begitu ya. Heeh, Oke. di over-over. Jadi kan otomatis ketukar kan. Berarti syarat kadonya tiada. Iya, bebas. bebas. Apa yang merasa kau harus kasih ke dia begitu Iya. ya. Oke. Nah, saya mau kembali lagi ke Anisha. Hafiza boleh minum dulu. Oh, iya. Supaya sedikit, basah mulut sedikit. Oke, kita ke budaya nih Anissa, budaya dan makna batik. Kalau ngomongin batik atau bicara tentang batik, pasti tiap daerah punya ciri khas. Iya. Menurutmu Anissa, apa sih yang unik dari batik Sulteng? Kalau dari saya batik khas dari Banggai. Bangga ya? Iya. Karena Oke. dia batiknya itu khas burung maleo, Kak. Mm-mm. Maleo ya? Iya, burung maleo di bagian mana ya? Di bagian sini. Maksudnya itu di itunya, di ininya, di selempangnya atau di batiknya? Di batiknya, di bajunya. Oh, di bajunya. Iya, di Oke. bajunya. Kemudian batik kelor. Mhm. Heeh. Itu sih, Kak. Oke, berarti yang paling apa namanya? Yang paling unik menurutmu itu batik kelor dan batik di apa tadi? Batik Burung maleo. Iya, burung dari mana maleo. daerahnya tadi? Banggai. Dari Bangga ya. Iya, Banggai. Menurutmu yang paling unik karena ada maleonya. Sama ini, Kak. Apa ya, tai ganja ya? Iya. Iya, Oke, sama dari batik. Sigi. Iya, dari Sigi. Oke, tai itu ganja. yang apa pandanganmu tentang itu? Gimana ya, Kak? Unik saja. Mhm. Karena itu kan peninggalan apa ya? Sejarah. Sejarah. Oke, untuk tai ganja. Ya. Untuk tai ganja, burung Maleo ini adalah satu-satunya daerah burung khas Sulteng ya iya, juga ya. burung khas. Oke, dan kelor ini juga cuma di Sulteng dimakan juga ya. Iya. Makanya unik ya menurut Unik, Anissa. iya. Kalau menurut Hafiza yang paling unik batik yang ada di Sulteng batik-batik apa saja? Kalau saya paling tertarik ini tai ganja. Tai ganja ya. Dia Oke. melambangkan rahim seorang wanita. Oke. Jadi dia melambangkan kesuburan, Iya. arti cinta yang tulus. Iya. Namanya seorang wanita ya. Memang itu yang paling menurutmu unik ya? Iya, sama Oke. burung maleo. Burung maleo itu kan setahun sekali dia bertelur, Kak. Betul. Iya. Jadi Iya. keunikannya luar biasa juga untuk lingkungannya. Oke. Dan memang ciri khas juga untuk Iya. Sulteng kan burung maleo. Nah sekarang saya mau ke persiapan dan tantangan ke depan. Nah, boleh siapa saja yang mau duluan jawab. Sekarang lagi sibuk persiapan apa nih? Boleh bocorkan apa saja yang kalian siapkan. Mm-mm. Kalau tadi Hafiza sudah mulai apa namanya Cari spill sponsor. sedikit, cari-cari sponsor. Persiapan lain apa lagi? Kalau Contohnya kayak tadi baju juga Anissa toh. Kalau saya sekarang ini persiapan Yang paling urgent lah. tampil bakat. Oke. Tampil bakat itu kan sama video profil sama catwalk. Itu adalah tugas utama yang dikasih sama koordinator yang di Surabaya. Oke. Jadi nanti dipersiapkan memang dari Palu, Mm-mm. terus habis itu filenya itu nanti dikirim sama mereka. Iya. Kalau dari Tampil bakat itu saya mau bawa ini tari Pontanu. Oh, ini menari juga. Iya. Oke. Saya belum tahu ini. Apa-apa saja yang ditampilkan ini? Kalau tampil sebenarnya? bakat sebenarnya bebas sih, Mm-mm. tergantung dari bakat masing-masing finalis. Oke, bisa menyanyi juga, Iya. bisa menari, Iya. puisi mungkin. Boleh. Oke. Cuman saya pikirkan saya kan mau membawa nama baik Sulawesi Tengah Iya. ke ajang nasional. Jadi saya pikir mungkin tari-tari yang berkaitan sama budaya Sulawesi Sulawesi Tengah Tengah. bolehlah saya bawa. Oke, yang rencana mau dibawa kan Tari Pontanu itu tari Pontanu itu tari dari mana? dari Kaili. Palu. Oke, dari Palu ya. Oke. Kalau Anissa, Kalau saya sama seperti Hafiza, cuman kita tidak ada catwalk. Jadi kita Oke. diganti sama aksi sosial. Apa Jadi itu? kita sosialisasi bisa di sekolah SMA, bisa di SD. yang ada di sana.
Tidak, di sini. Oh, di sini. Sama, dia itu di video, nanti Oke. dikirim file. Gitu. Oh, berarti bukan berangkat ke sana. Saya paham, sorry nih. Kita cuman apa ya? Tuh hanya sebatas tugas. Jadi Tapi dari Oh, di sana, tugas. di sana siap. tetap juga tampil bakat. Tetap tampil bakat di sana. kalau Iya. kalau kita tidak, Kak. Tidak tampil bakat. Oh, ini beda kompetisinya Beda, ini. karena saya di Oh, Jakarta, tadi Kak. putra putri. Iya. Hafiza putri batik. Putri batik. Oke, putra putri batik dengan batik. Oh, beda konteksnya. Beda. Sorry, saya kira sama begitu ya. Beda. Oke, kalau Anissa berdua nanti. Berdua Dua dengan orang ini pasangan, laki-laki saja atau ada yang lain lagi? Pasanganku laki-laki dari Oke. Poso. Nah, jadi nanti berarti sekarang buat video sosialisasi ke sekolah-sekolah Iya. begitu SD atau SMA, SMP toh. Nanti dikirim ke sana. Nah, di sana akan ada penampilan juga. Ada Nah, apa-apa saja penampilan yang ditampilkan? penampilan, tentunya pasti ada catwalk, Hmm. baju-baju khas daerah Sulawesi Tengah. Berarti kamu orang ini berapa kali ganti baju? Kalau saya, Kak, dari kita ya. Hmm. Kalau dari kita itu 10 baju. 10 baju Iya. dalam satu sesi. Iya. Berapa menit itu? Itu kan karantina itu kita bukan pakai baju seperti baju yang biasa kita pakai di luar-luar kan, Kak. Oke. Kita harus kayak pakai baju gaun. Begitu, Saat Kak. karantina, Iya. biar mau tidur. Tidak juga sih. Maksudnya pakai gaun tidur. Pakai gaun, baju apa lagi ya? Masih banyak, Kak. Iya, iya, iya. Kalau saya kemarin untuk baju kostum tradisional itu saya ambil dari Parigi Motong karena kan saya Oke. asalku dari Parigi Dari Motong. Parigi Motong. Iya. Siap. Jadi saya ambil kostum tradisional dari Parigi Motong Hmm. yang khas baju khasnya itu kulit durian. Oke. Kulit durian. Jadi itu saya kenalkan nanti di Pakai sana. kulit durian betulan atau cuma motif? Apa ya? Dia dibuat dari Kulitnya durian betulan. bukan. Oh, itulah maksudku Di tadi. motif. Atau motif dulu kulit durian. Iya, Oh, motif oke, kulit durian. makanya saya pikir baju kulit durian bisa dijadikan baju mungkin. Bukan. Saya pikir kan sedangkan kulit ular bisa, siapa tahu kulit durian bisa. Oke, berarti lebih ke bermotif durian ya. Iya. Kalau Hafiza rencana batik apa yang mau dibawa ke sana? Semua batik Sulteng atau ada beberapa? Kalau saya kan ada glamor kan di sana kan Oke. buat nanti malam grand finalnya itu glamor, nanti saya mau pakai batik tai ganja. Batik tai ganja ya. Iya, terus nanti ketika nanti masuk 7 top, Mm-mm. itu nanti saya mau memakai baju batik bermotif burung maleo. Oke, yang dari Bangkep tadi tuh ya? Banggai. Banggai ya. Oke. Keren, keren, keren. Nah, ini kita mau masuk ke budaya dan advokasi. Nilai budaya atau filosofi apa dari batik Sulteng yang ingin kenalkan ke panggung nasional? Nah, kayak kalau tadi Hafiza bilangnya tai ganja. Apa nilai yang mau dikenalkan ini ke nasional nanti atau ke kompetisi itu nanti? Pastinya yang melambangkan itu tadi putri Mm-mm. rahim seorang wanita. Oke. Jadi saya ingin mempertunjukkan ternyata batik Sulawesi Tengah itu masing-masing motifnya Oke. memiliki keunikan masing-masing. Oke, dan ada filosofinya Iya, juga. betul. Iya, iya. Pastinya kan mereka memiliki artinya dari misalnya motif tai ganja nih, pasti kan ada sebabnya. Oke. Begitu juga burung maleo. Iya, Memiliki arti masing-masing lah. iya, iya, iya. Kalau Anissa, yang tadi apa namanya? Apa tadi? Hilang saya. Filosofi. Filosofi atau batik dari batik Sulteng yang ingin dibawa ke panggung nasional nanti. Kalau dari saya kan Kak, saya lebih ke budaya. Mm-mm. Jadi saya mengenalkan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tengah. Oke, oh lebih ke budaya, tapi Iya. kostumnya batik. Kostum batik saya pakainya ini dari Poso 1000 megalit. Oke, patung-patung Palindo, CP. Patung-patung, iya betul. Oke, jadi lebih ke batik-batik itu nanti Iya, dan memperkenalkan budaya-budaya khas Sulawesi Tengah ya. betul. Siap, gagah. Nah, adakah program advokasi yang kalian bawa, misal di bidang budaya, pendidikan atau perempuan muda begitu? Ada sih Kak, Ah. kalau saya program kerjaku itu advokasiku itu lentera melestarikan budaya daerah. Oke. Jadi nanti itu saya akan berkolaborasi sama budaya batik Siap. untuk seperti nanti adanya event-event yang kita laksanakan Kak, Putri Batik. Iya. Jadi kita menggunakan itu baju batik.
khas Sulawesi Tengah. Kalau Hafizah? Kalau saya Kak ada kegiatan sama anak remaja. Ya. Jadi kebetulan kemarin pas selesai Grand Final saya sosialisasi di SMP Al Herat Oke. sama Madrasah Aliyah. Kebetulan saya alumni dari sana. Nah saya mengajak mereka anak-anak generasi muda, anak-anak remaja lah. Mm. Saya ingin mereka ikut kegiatan. Jadi kegiatan kami itu saya kasih nama generasi muda pencinta batik. Oke. Jadi kami buat edukasi konten-konten gitu Iya, iya. dari media sosial untuk menarik nih beberapa generasi muda dan anak remaja di luar sana biar tertarik memakai batik. Karena dari mereka beberapa yang menilai mereka udah nggak tertarik sama batik. Iya, iya. Karena iya. mereka pikirnya kan motifnya terlalu mencolok, terlalu intinya di luar dari pandangan mereka Iya, lah. iya, iya, Jadi iya. pandangan dari mereka ini yang ingin saya perbaiki. Akhirnya menarik minat orang lagi ya untuk kembali mau pakai batik. Betul. Tapi di sini ada satu-satu yang paling tertarik dengan batik ini. Saya punya anggota. Tadi dia datang pakai batik. Oh, Karena dia dengar mau ada putri batik, jadi dia datang pakai batik tadi. Cuma dia buka so batiknya, harus kau pakai batikmu tadi. Iya, memang berarti semakin kemari budaya batik ini akhirnya sudah mulai tergeser sedikit demi Iya. sedikit. Nah sekarang hampir teman-teman punah. putri batik ini lagi menarik minat. Itu batiknya. Ah, iya. Lagi menarik tabali itu le. Ada hitamnya depan. Oh begitu. Oke, berarti kan putri batik ini lebih menggiring jiwa-jiwa muda atau anak-anak muda untuk lebih pede lagi menggunakan Iya. batik ya. Kayak Iya. salah satunya contoh saya pakai. Iya, betul. Jadi polos, jadi dikombinasi sedikit lah batiknya. Walaupun dia cuma berapa motif saja. Iya, iya. Soalnya anak remaja sekarang itu kan pandangannya mereka nggak mau pakai kayak kemeja begini, kayak seperti formal sekali menurut Iya, mereka. ah. Jadi kan kalau begini kemeja polos sama batik Iya. dikombinasi sedikit sesuai dengan mereka punya mau kan jadi menyatu. Apakah cocok kalau batik yang dipakai pinongkrong? Ih boleh. Boleh kan? sekali, Iya. Kak. Saya malah Karena setahu saya pakai batik ini memang acara-acara resmi saja, Iya, pesta betul. kawin apa begitu toh? saya Boleh-boleh mengarahkan saja, juga sama anak-anak generasi yang lain, anak-anak remaja yang ikut kegiatanku ini, kamu kalau misalnya pakai mood nongkrong, Iya, iya, kemarin kita orang buat tag video di ini wali kota, Heeh. kan itu kan luas kan, Iya, iya, iya. terus banyak orang, jadi pas kita kesana rame-rame pakai batik, terus ada ibu-ibu yang tanya nih, Iya. kalian ada lomba batik? Iya, iya, iya. Jadi penasarannya Iya, mereka. ada orang ini kan melihat sesuatu yang unik Iya. akhirnya jadi bertanya. Angkat sedikit mic-mu, Dek. Jadi pas kita kumpul Iya. itu, Ininya angkat. oh ini. Ya. Nah, pas kita kumpul-kumpul itu, saya bilang, kamu tahu ndak kita ini jadi pusat perhatiannya mereka. Iya, betul. Tapi bangga sih, karena kita kan sedang ingin menunjukkan nih sama mereka Iya, tentang identitasnya batik. kita memang. Iya. Oke. Meskipun banyak dari mereka tidak memakai kain batik dari Sulawesi Tengah. Iya, intinya batik dulu. Iya, ndak apa-apa Nanti yang akan dikasih paham bahwasannya Iya. kita lebih ke gini batik Sulteng ya. Yang terpenting minatnya mereka dulu yang dibangun, betul. iya kan? Kalau Iya, iya, minat iya. dan keinginan ketertarikan mereka sudah dibangun, Iya. jadi enak sudah. Oke. Jadi lebih khusus ke pengrajin lokal sih. Iya, Kalau betul, mereka betul. bisa mensupport kita kan lebih enak juga toh kak. Tapi ada batik KW ya ada ya? Apa? Batik KW. Iya ada. Ada. Batik tapi palsu begitu ya? Iya bahan sifon ya, tapi dia print. Oh, Dia di print. di-print, Oh, print. iya. Kalau yang begini kan dijahit ini kan? Enggak, dicap sama disulam. ditulis. Oh, ditulis. Bukan yang disulam ini Kalau apa? ini tenun yang saya pakai Oh, kak. tenun toh? Batik Iya. Ini di tenun yang Iya, disulam. ditenun, yang iya. ditenun itu ya? Oke. Kalau kain batik begini kan dicap, ditulis. Yang mana? Yang KW dan? Yang KW itu di print. Oh, yang begitu ya, yang Iya. print dia. Oh, kau punya KW tadi itu cuman. Jadi kalau di print itu bahannya sifon kak. Oke. Kalau ini biasa pakai katun atau tidak bahan yang agak-agak tebal sedikit. Bahkan ini kayaknya sutra ini. Iya nih kak juga. Sutra ya? Mm-mm. Oke. Oke, kalau untuk menurut teman-teman bagaimana generasi muda bisa menjaga eksistensi batik budaya daerah? Nah, hari ini tidak bisa dipungkiri mungkin saja, tapi nanti dibantah kalau misalnya salah. Menurutku teman-teman yang ada di depan ini Anissa dan Hafiza karena mengikuti putra-putri batik saja mau pakai batik. Kalau sudah selesai apakah masih konsisten dengan batiknya atau gimana? Masih dong, Kak. Masih ya? Iya, masih. Kenapa? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Dengan Tanggung jawab sama apa yang kita pakai. Karena kan gini, batik ini kan warisan budaya ya kak. Betul. Jadi menurutku
tanggung jawab dari pribadi, dari bersama-sama kita semua, masyarakat, generasi muda, pemerintah, pengrajin lokal, pokoknya semua tanggung jawab bersama. Jadi bagaimana caranya kita tuh tidak pakai ketika acara aja. Iya. Iya. Karena kebanyakan mereka pakainya untuk kantor, acara dinas, Iya, Acara betul. pesta juga kan. Jadi Iya. maksud jangan patokan ke situ aja. Iya, Kan iya. kita bisa nongkrong kayak seperti nih, ngobrol Iya, santai kan, memakai betul. batik juga asik kan. Asik. Jadi Ini batikmu, coba. jadi budaya itu tetap tertempel gitu kan sama kita. Jadi bahkan sekelas Elon Musk saja pakai batik Iya, waktu betul. datang ke Indonesia ya. Karena ditahu Indonesia ini apa? Oh, saya kira dia aja bicara soal karena mungkin salah satunya negara yang paling identik dengan batik ini Indonesia ya. Iya betul. Ada batik di negara luar kah? Tidak ada toh? Nggak ada Nggak sih. Tidak ada, Paling memang cuma- yang batik dari Sulawesi Tengah dibawa ke luar negeri. Iya, bahkan Iya. batik Sulawesi Tengah yang dibawa Yang itu tepuk bomba tangan loh. untuk Sulteng Yang ini. bomba. Batik bomba ya Iya. sampai ke luar negeri. Kalau saya tidak salah Elon Musk itu pakai batik bomba lalu Iya itu. betul, Toh? pakai Batik bomba. Sulawesi Tengah kan? Iya. Wih, gagah. Memang itu harapannya memang kalau bisa pemerintah daerah Sulteng khususnya kalau bisa lebih ke arahkan pegawai-pegawai di Sulteng harus menggunakan batik asli Sulteng Iya, betul. gitu. Betul, Kak. Karena kita sampai sekarang saya juga tidak tahu ini batik mana batik Sulteng ini. Iya Begitu ya. betul. Jadi kalau mau pergi pesta ya beli batik ya batik-batik yang di Paul Plaza, di toko-toko di mall-mall kayak begitu saja toh. Makanya itu sempat saya ngobrol sama ini siapa Pak Gubernur, astagfirullah. Wih, ngeri. Pas kita ngobrol ke sana itu, Lebih mengusulkan itu ya. iya, saya lebih mengusulkan Pak, ini kan beberapa anak-anak remaja berpikirnya batik itu terlalu motifnya terlalu mencolok. Terus cara mereka mungkin belum paham cara mengkombinasi batik sama kemeja kayak seperti yang saya Oke. pakai. Jadi saya lihat beberapa saya kan ada turun lapangan ini. Oke. Saya lihat survei-survei dari beberapa di mall atau mungkin tempat orang kerja. Oke. Mereka tuh ternyata hampir semua sekitar 80 atau 85% mereka memakai batik yang bukan dari Sulawesi Tengah. Iya betul. Jadi kayak betul. saya rasa-rasa ya Allah kayak disayang. Iya, Sayang, sangat disayangkan sayang lah. sekali. Iya, iya, iya. Kenapa kita tinggal di budaya kita di Sulawesi Tengah terus kamu memakai batik, Batik yang luar, bukan dari iya. budaya kita? Sedangkan Elon Musk pakai batiknya Sulteng, kamu pakai batiknya luar. Iya. Waduh. Karena- Betul, betul, betul. Karena Karena mereka kan- pikirnya gini Kak, dari segi harga. Ya, Iya, mahal karena- memang iya, ya. mahal. Oke. Kalau Pulau Jawa itu Kak kita lihat di Shopee kemeja begini aja udah bisa dapat Tapi yang- 50-an. itu sudah maksudnya yang KW-KW yang akhirnya Iya. di print kan. Mungkin begitu toh Kak. Tapi kalau di sini kan yang betul batik yang cap sama Iya, tulis itu cap kan sekitar tulis. 175-an lah paling murah. Oke. Jadi saya tanya-tanya sama beberapa orang yang mungkin kerja di kantor sama yang di kampus. Iya Kak, mahal harganya gini-gini. Jadi saya ingin konsultasi kembali lagi nanti insya Allah Dan sama Pak Gub, Bapak Gubernur. Siapa tahu bisa disubsidi kayak bensin toh. Kira-kira Jadi untuk masyarakat yang berKTP Sulteng, beli batik Sulteng itu ada subsidi dari pemerintah kan. Kan bisa saja kita mengusulkan Iya, toh. iya, iya. Supaya itu kan tujuannya supaya masyarakat Sulteng ini mau pakai batik dulu. Karena itu Identitasnya iya, kita. Kalau bisa identitasnya. pakai batik itu batiknya Sulteng. Kayak kurang lebih kan seperti itu toh. Betul, Sama Kak. kayak Pak Gub kemarin subsidi pajak, ya bisa saja disubsidikan ke Iya. batik lagi toh. Akhirnya solusinya gimana gitu loh ya, Kak toh? begitu carikan solusi. Karena kebanyakan dari mereka juga enggak tahu motif dari Sulawesi Tengah. Terus kebanyakan saya di depan ini Iya. saya tahu yang mana yang satu cuma ini motif kelor. Nah, Sisanya saya tahu batik bagaimana motifnya Sulteng. Jadi ya, sayang mungkin salah satunya sekali. teh ganja. Iya. Setelah dari situ batiknya Poso saya tahu bagaimana. Gitu. Ya saya tidak akan tahu karena saya bukan pegawai ASN, mungkin akhirnya susah pakai batik. tapi Kakak kalau belajar mungkin bisa kan dapat informasinya. Iyalah Iya. pasti. Kalau saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman putra-putri batik pasti akan lebih tahu lagi Iya banyak. betul. Oke, kita ke tantangan dan dukungan ini. Apa tantangan terbesar selama persiapan menuju ajang nasional? Kalau tadi sudah mulai yang terkutip tadi kalau dari Hafiza. Kalau yang lain coba, apa lagi? Tantangan-tantangan yang kayaknya bikin gugup, bikin tegang, apa yang bikin Kalau dari saya sih Kak, kan ini menuju ajang ke nasional ya. Iya. Yang pastinya yang kita temui di sana orang-orang hebat semua. Betul. Bagaimana itu kembali ke diri kita sendiri lah Iya, Kak. iya. Bagaimana kita berusaha untuk membawa nama baik Sulawesi Tengah Mm-mm. untuk menuju ke ajang nasional.
kemudian memberikan yang terbaik Iya. buat diri kita. Yang terbesarnya berarti nervous ya. Iya. Oke. Dua-duanya masih ada perasaan nervous itu ya. Berarti gugup gitu ya. Kalau gugup pasti ada, Kak. Iya. Kalau saya itu manusiawi ya Kak, Iya. tapi tergantung dari kita ya masing-masing sih. Iya. Kalau saya sih saya lebih apa ya, ambil napas, Iya. terus habis Tarik itu dari hidung, keluarin dari mulut. ngobrol sama diri kita gitu kalau di depan cermin. Iya, sering-sering bicara sendiri ya. Jangan depan umum. Enggak, Di maksudnya depan cermin. Iya. Memoti- Jangan cermin umum. Oh, Dia bilang, bukan. gila sudah orang. memotivasi diri sendiri begitu loh Kak. Kayak kuat kau ini, kau bisa, kau harus begitu gitu ya. Iya, pokoknya kita selalu hebat lah untuk diri kita Iya, sendiri. Betul. Keren. Siapa sosok yang paling berperan dan memberi dukungan besar dalam perjalanan kamu orang dua ini? Harusnya ada satu sosok atau dua lah sosok yang paling berperan sampai kalian di tahap ini. Siapa itu kalau Hafiza? Kalau saya orang tua pasti. Betul. Orang tua doanya, dukungannya. Pokoknya kalau sudah berkaitan sama orang tua, doanya itu benar-benar nggak bisa Iya. terhalang apapun ya Betul, Kak. di langit dia. Iya betul, sampai di arsy-Nya Allah betul. Kalau Anissa, orang yang berpengaruh dalam perjalanan karir, perjalanannya ini. Sudah pasti ya kedua orang tua ya, keluarga, teman-teman. Dan juga ada itu dari Kak Elma. Kalau dari saya Kak Elma sama Kak Indra. Oke. Yang ini yang Memotivasi. Iya. Motivasi Iya. yang sering kasih motivasi. Iya, sekaligus membantu untuk Acara acara kegiatannya. kegiatan ini. Oke. Kalau perannya pemerintah atau komunitas atau mungkin masyarakat, bagi kalian bagaimana? Kenapa pemerintah? Ya, bagaimana perannya pemerintah? Tadi kan sudah sedikit kita bahas ini. Iya. Kalau dari Dinas Pariwisata Provinsi, siapkan akomodasi Iya. untuk ajang ini. Ajang ini. Nah, kalau dari komunitas dan masyarakat, bagaimana? Kalau dari masyarakat, Kalau Dukungan dari masyarakat dan pemerintah bagaimana? kalau mereka pasti dukung aja sih Kak. Mm. iya. Dengan membantu, Dukung. dengan membantu biaya. Oke. Kalau saya cuma mendukung, kalau cuma dukung. Iya. Adakah dukungan moral atau apa begitu? Atau money. Kalau dari pemerintah itu ya baru Provinsi Sulteng ya. Kalau kebudayaan belum ada dari Belum. kebudayaan ya. Belum ada. Mungkin kita yang awam mungkin kalau sudah kalau pariwisata sudah kebudayaan mungkin tidak bisa lagi mungkin atau mungkin saja bisa dua-dua. Kalau setauku Kak dari budaya belum ini Kak. Belum menerima. Kamu bawa budaya loh. Baru tidak diterima Jadi kamu. maksudnya dilemparkan ke dinas pariwisata semua Kak. Oke ya, itulah tadi saya Iya, bilang kemungkinannya karena dari kebudayaan karena sudah ada pariwisata jadi Iya. ke pariwisata. Iya, Saya pikir tadi tidak bisa dari kebudayaan bantu gitu ya. Yuk dipikirnya kalau bagusnya kan sebenarnya sendiri-sendiri ya Kak. Ya betul. Iya betul. kan? Langsung saja. Kenapa mesti harus di over satu pihak gitu loh? Hai, betul. Karena kan satu pihak ini nggak mungkin mau menanggung Iya, semuanya. tidak terakomodasi di anggaran pariwisata. Sedangkan biayanya itu masing-masing pemerintah itu kan beda-beda Pasti aluran ada saja dananya. Iya. Iya kan? Akhirnya ketika kamu orang bawa budaya batik ini ke kancah nasional, kemudian misal tidak ada perhatian dari provinsi, bagaimana tanggapan kamu? Iya. Atau perhatian dari daerah? Bagaimana? Tidak ada sama Kamu sekali ya. bawa batik Jawa, Jo? Tidak. Atau bagaimana? Lebih- Ya kita lebih Iya. apa namanya? Bagaimana ekspresinya kamu ini atau keluarkan apa yang perasaan kalau misalnya ternyata tidak ada dukungan ini dari pemerintah? Kalau pemerintah Misal ya. Iya, misal. Karena sekarang ada ini. Iya Oke. betul. Kalau misalnya ya pemerintah belum mau membantu, ya sangat disayangkan Sangat Kak. disayangkan. Karena kan kami ini kan salah satu generasi muda nih. Betul. Sudah siap nih di depan mata nih. Sudah siap mau memperjuangkan nama daerah kita. Memperkenalkan budaya-budaya Sulawesi Sangat Tengah. disayangkan sekali kalau pemerintah tidak ikut serta atau merangkul lah dalam arti bahasanya. Karena kalau bukan kita siapa lagi Kakak? Iya, lucu. Itu pernah saya dengar kepala daerah bilang begitu. Siapa itu? Donggala. Isema apa mai piapa? Kau tahu artinya? Nggak, Kalau bukan Isema apa mai piap. Kalau bukan kita kapan lah? Kalau bukan sekarang Isema itu kalau bukan siapa? Sema itu Salah. siapa?
Pokoknya SMA apa Maipi apa. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau Iya. bukan sekarang kapan lagi? Iya, betul. Betul. Mungkin pemerintah Kak, pikirannya terbagi-bagi. Ya, masih berpikir Banyak. aspal, drainase, gitu Banyak yang mungkin ya. mereka prioritaskan Iya, lah. betul. Tapi saya kemarin sempat ngomong, Pak, kami ini kan generasi muda yang berdiri di depan Bapak ini kan sudah siap Betul, nih iya. membawa nama baik Sulawesi Tengah, sudah iya. mungkin berikan dukungan, motivasi, Iya, arahan, iya. iya kan, sebagai bentuk Bapak nih perhatian sama Iya, kita. harusnya kita diapresiasi dong. Ah, iya Iya, betul. harus dong. Iya, teman-teman kreatif yang ada di Sulteng juga harus diapresiasi dong. Iya. Gitu loh. Jangan cuman Pokoknya aspal semuanya harus terus. diapresiasi. Saya agak sarkas saya di sini. Semuanya pokoknya harus diapresiasi Iya, dong, jangan Kak. jangan cuman fokus cuman pembangunan tapi tidak mengangkat budaya. Harusnya balance dong semuanya ini ya. Oke. Karena kan kita ini negeri 1000 megalit. Iya, itu lagi. Apalagi kita lagi mengangkat budaya yang Iya. betul-betul bagaimana memperkenalkan daerah. Iya. Toh? Begitu. Saya rencana kan mau wawancara juga sama Bapak Gubernur, lagi Iya, mau iya. cari waktu kan beliau ini kan pejabat penting nih. Sangat Pas- penting. Pastikan Pak Gubernur. waktunya ini kesana kemari nih. Betul. Tidak menetap di Ya, Palu. tidak menata di Iya. Palu. Jadi saya pengen wawancara beliau juga. Mm-mm. Gimana nih ketika nanti kita selesai pulang dari Surabaya. Iya, mau dikasih bagaimana nanti nih? Semoga bisa mendapatkan kemenangan kembali di sana ya Kak. Betul, amin. Jadi saya mengundang Bapak Gubernur juga sama Dinas Pariwisata untuk hadir nanti di kegiatan grand finalnya kami di sana di Oke, Surabaya. Iya, semoga datang di sana ya. Iya, amin, Oke. amin. Jadi Minimal nanti- stafnya perwakilan apa? Ah, mau Kalau di- bisa jangan, Pak Gup langsung hadir. Iya, biar langsung betul-betul semangat. Iya, lihat ini ada gubernurnya kita. Pastinya teman-teman akan semangat kalau lihat ada Iya, kepala betul, daerah yang di betul. situ ya. Karena mereka itu memberikan dampak yang sangat luar biasa Sangat untuk kita, luar Kak. biasa. Oke. Bisa dipastikan kamu orang naik podium kalau ada orang itu. Oke, apa lagi yang mau disampaikan terkait tentang batik ini ya? Sebelum saya ke penutup. Hmm. Apakah pemerintah kah, komunitas kah, atau apa saja yang mau ingin disampaikan? Iya, kalau dari saya teman-teman? Kak, insya Allah kalau benar-benar Allah kasih izin ketemu sama Bapak Gubernur, saya ingin minta mungkin kita bisa membuat acara atau kegiatan yang berkaitan sama batik. Kita mengajak beberapa masyarakat atau mungkin bukan beberapa, Seluruh masyarakat Sulawesi seluruh Tengah. masyarakat, generasi muda, anak Betul. remaja yang masih minim sekali Iya, pemahamannya iya. mereka, ketertarikannya mereka, kita mungkin buat acara nih fashion show Betul. tentang batik. Jadi Tentang batik. generasi muda nih yang berdiri langsung yang memakai kain batik dari Sulawesi Tengah. Mm-mm. Jadi mereka yang berdiri, mereka berjalan, mempromosikan, Iya, mengenakan. Jadi iya. kan orang otomatis kan pastikan media-media datang toh Kak. Ya, Kalau pastinya misalnya meliput. iya, pemerintah kalau sudah berdiri di satu tempat pasti media tuh langsung datang. Betul. Jadi kan sorotan kan Kak. Gula ada orang kan gula. Iya. Jadi Kalau media pastinya semut begini kita orang ini kan. pastinya Sulawesi Tengah makin jadi apa ya? Sorotan ke Betul. daerah lain. Ya. Wih, ternyata pemerintahnya berkaitan langsung nih, turun Ya, tangan apalagi- langsung. Apalagi teman-teman yang mengenakan itu sekaligus mempromosikan bahkan Iya. mengerti betul Iya. ini Ah. batik ini cara pembuatannya. Betul. Sejak kapan ada? Wah, itu sangat keren sekali pasti ya. Kalau pemerintah sudah mendukung otomatis kan pengrajin lokal, Iya, desainer. iya, ekosistemnya jalan semua. Jadi Betul. bagaimana ya Kak? Desainer sama pengrajin lokal bagaimana mau support, Iya. sedangkan pemerintahnya aja belum Iya. belum mau bergerak. Oke. Jadi ya pemimpin dulu yang bergerak, baru yang Betul. lainnya menyusul. Iya. Seperti itu. Gak. Jadi Memang jadi sangat nanti butuh orang-orang sentuhan ya. orang-orang yang pakai baju di kantor, perkantoran, baju-baju dinas, batik pastinya harus Kayak juga baju dinas ditaruhkan batik lah. Ya. tidak Baju maksudnya batik di hari itu. enggak maksudnya Maksudnya tiba-tiba baju keki ada batiknya. Mendagri juga kayaknya. Ya intinya ada satu hari kayak waktu kan di Palu dulu sempat pakai siga dengan salumpau apa itu begitu. Apa namanya? Iya Sampolu. Iya pokoknya begitulah siga untuk laki-laki perempuan itu. Nah, itu untuk mengangkat kebudayaan. Iya. Nah harapannya di hari batik kalau PNS biasa pakai batik hari apa? Di hari Kamis. Ah, kalau bisa pakai batik Sulteng itu harapannya Fiza ya. Iya, betul, Kak. Gagak ya memang ya harapannya kita semua begitu supaya batik di Sulteng ini ekosistemnya jalan. Nah, kalau kita beli batik-batik yang di Shopee, otomatis batiknya mereka ini kenalkan batiknya terus. mereka yang dikenal dan pengrajin yang ada di Sulteng Iya. akan drop bahkan Iya, sampai bisa kasihan. mati kalau Kasihan ya. Ah. Kasian. Ya, itulah.
Oke, terima kasih sekali nih. Ini kita ke penutup ini. Apa pesan kalian untuk generasi muda Sulteng yang ingin berkiprah di ajang budaya nasional? Nah, dari Anissa, coba. Kalau dari saya Kak, kita sebagai generasi muda ini bagaimana kita menjaga dan melestarikan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Tengah tentunya ya. Jadi tetap semangat buat generasi-generasi yang ada di luar sana. Jangan pernah putus asa, apapun hasilnya nanti di ajang pageant, tetap semangat. Mungkin itu saja sih Kak. Oke. Kalau Hafiza, Nah, kalau untuk seluruh generasi muda nih, siapa aja ya? Pokoknya kita harus bisa tetap memperjuangkan membawa nama baik Sulawesi Tengah, jangan pernah takut, jangan pernah grogi lah, pesimis. Intinya kita bisa membawa nama baik Sulawesi Tengah di panggung nasional nanti. Karena apa? Karena budaya itu kita harus selalu ingat. Budaya itu adalah jati diri kita, kebanggaannya kita, warisan budaya yang memang harus dilestarikan dan dibanggakan. Kalau bukan generasi muda yang memakainya, memperkenalkannya, siapa lagi kan? Jadi pokoknya dari Sulawesi Tengah kita siap memperkenalkannya di atas panggung nasional. betul. Tepuk tangan dulu. Karena mungkin om-om atau nenek-nenek yang mau pakai batik toh, Iya, betul. ya mungkin cuman, bukan harusnya anak muda juga mau memakai batik ini, kebanggaan daerah. Nah, terima kasih sekali nih untuk Kakak Hafiza dan Kakak Anissa ini sudah mau berbagi cerita, ngobrol di podcast ini. Sangat luar biasa perjalanan Hafiza dan Anissa, penuh semangat, penuh perjuangan dan cinta sekali dengan budaya ya. Oke. Dari pengalaman mereka kita bisa belajar bahwa mencintai budaya bukan sekedar mengenakan atau pakai, bukan Iya, sekedar betul. mau pakai batik, bukan Iya. itu penunjukan cinta, tapi juga membawa nilai identitas daerah ke tingkat nasional seperti Kakak Hafiza dan Kakak Anissa. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Nanti setelah ini akan ada sesi kedua dengan teman-teman yang lain. Terima kasih sekali lagi untuk Kakak Hafiza dan Kakak Anissa. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama. Koma. 2 menit.